Nah, untuk teman-teman bisa lihat dulu proses sebelum dan sesudah pembuatan table saw dari mesin pompa air sederhana ini, dan bisa kalian lihat bagaimana cara penggunaan dan hasilnya dari sebelum dan sesudah. Kita akan sama-sama belajar hanya di channel Tanah Selatan. Yang belum subscribe dulu dan tonton sampai akhir. Ada fungsi yang cukup membantu di bagian akhir, namun kita lihat dulu proses perakitan atau pembuatan dari alat tersebut. Tentu saja dengan bahan-bahan yang mudah dijangkau dan bisa dapat dicari dengan mudah. Dan dari video tersebut sudah terlihat bagaimana hasilnya. Sebuah alat sederhana namun cukup membantu, yaitu adalah sebuah table saw ala kadarnya atau gergaji meja dengan piringan bulat. Nah, dari video ini sebelumnya saya sudah pernah membuat sebuah table saw mini yang cukup terbatas fungsinya, namun di kesempatan kali ini akan kita upgrade dengan bentuk yang lebih baru dan lebih fungsional. Jadi bisa diperhatikan baik-baik dari piringan maupun track untuk pemotongan atau pembelahan. Di sini hanya sekitar 3-5 cm. Nah, beruntungnya di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama cara membuat atau mengupgrade, namun kita akan membahasnya dari awal. Dan ini sudah saya siapkan piringan yang lebih besar, yaitu 7 in dengan jumlah gigi 40. Piringan standar ini biasa dipakai untuk circular saw dengan merek-merek tertentu. Untuk harga sesuai merek saja, dan inilah penampakan dari dalam. Nah, dari mesin pompa air sendiri kita pakai sambungan pen piston, lalu kita sambung lagi ke baut untuk biasa membuatkan tiang-tiang di bangunan seperti kandang sapi atau bangunan apa dengan ukuran 19. Nah, lalu di ujung tinggal kita beri laker atau bearing dan tinggal kita baut, dikencangkan. Untuk proses pertama-tama kita bongkar dulu, dan nanti cuma kita ambil mesinnya saja beserta bearing atau laker. Untuk mesinnya sendiri, kalau tidak salah ini mereknya Nasional dan sudah dibongkar, tinggal tersisa asnya saja. Kita sambung pakai pen piston bekas, lalu dilas dengan baut panjang. Nah, di depan masih ada ulirnya. Ini dia, kita lihat lagi piringannya. Dan untuk dudukannya sendiri kita tidak pakai karena sudah berganti konsep, dan kita cuma ambil bearing atau lakernya saja. Untuk laker atau bearing kemarin sudah saya tanam di dalam kayunya tadi, dan seperti inilah hasil dari pembuatan meja baru dengan bahan-bahan yang seadanya. Nah, proses selanjutnya kita akan memasang mesin pompa airnya. Sebelumnya kita beri tanda dulu dengan pulpen, lalu kita bor. Nah, jelas dari pemasangan laker cukup seperti itu.
Nah, untuk kedepannya mungkin bisa di-upgrade dengan bahan-bahan atau alat yang lebih bagus. Nah, untuk lubang dari pemasangan mesin pompa air sendiri kita cukup butuh 2 lubang, dan nanti akan kita pasang juga dengan menggunakan baut ukuran 10. Nah, kurang lebih seperti ini nanti. Dan untuk pemasangannya diusahakan segaris agar nanti hasil potongannya siku atau 90 derajat. Dan kita coba terlebih dahulu, ini belum kita pasangkan murnya. Sebagai catatan, untuk proses pengelasan sambungan piston atau pen piston dan baut panjangnya ini ada sedikit geser, jadi tidak benar-benar center, maka hasilnya sedikit goyah. Namun untuk pemakaian sehari-hari tidak terlalu bermasalah. Nah, lalu saya akan menunjukkan cara pasang piringannya. Jadi ukuran piringan ini tidak sama dengan ukuran baut, sehingga kita harus menambahkan beberapa ring yang kita ambil dari bekas ring dalam piringan bekas yang kecil tadi. Kita potong, kita sesuaikan, dan di kiri kanan kita tambah semacam kain agar tidak menyentuh langsung dengan baut, juga agar tidak terlalu licin. Oke, kita coba sebentar. Untuk meja sedikit goyah karena untuk bagian kaki tidak saya ukur, dan ada kemungkinan perbedaan panjang dari kaki-kaki meja tersebut, sehingga untuk start awal dan akhir menyebabkan goyah. Untuk finishing sementara kita pakai papan multiplex seperti ini. Dan nanti tinggal kita buat track atau relnya sesuai kebutuhan. Oke, kita akan coba dengan kayu yang sangat solid. Ini adalah kayu nangka dengan ketebalan sekitar 3 cm. Apakah kuat? Dan inilah hasilnya. Untuk pembelahan berjalan cukup lancar dan cukup halus. Nah, ini adalah bekas yang lama, dan ini yang bawah bekas yang baru. Cukup halus dan rata. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini sampai akhir. Dan inilah salah satu hasil dari table saw yang kita buat, dimana cukup membantu untuk pembuatan sangkar burung dari limbah kayu bekas. Dan terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Mungkin di kedepannya akan kita kembangkan lagi dari table saw tersebut agar lebih bagus. Dan jangan lupa subscribe channel Tanah Selatan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.